Saya kembali lagi, biar kita sederhananya ya. Wisata halal itu bukan branding destinasi. Wisata halal itu dia tidak dipaksakan. Ya extended service, opsional pilihan. Jadi tergantung pengelola destinasinya, pilihannya. Ini kan services, ya kan? Ini gaya hidup, ya kan? Bapak jualan tentang servis Bapak. Toko A jualannya servis A, servis B. Toko B jualannya servis A saja. Pilihan ada di konsumen. Konsumennya siapa? Wisatawan. Either dia domestik, either dia di mancanegara. Jadi halal itu is about lifestyle, extended services, tidak ada kaitan sama branding destinasi. Dia tidak dipaksakan. Depend on regulation, depend on policy in the destination tourism. Gitu. Ya Pak ya? Jadi saya yang mendudukan itu paling sederhana. Jadi kalau ada daerah itu khawatir tentang wisata halal, ya menurut saya lebih sendiri. Kenapa? Karena opportunity itu semakin besar. Negara-negara yang selama ini memahami tentang services extended daripada halal services ini justru berlomba-lomba. Karena captive market daripada Muslim traveler itu besar sekali. Dan halal itu tidak hanya untuk wisatawan Muslim. Halal itu intinya adalah sehat. Jadi wisatawan Muslim, wisatawan non-Muslim yang memang dia ingin mendapatkan layanan wisata atau services yang menurut aturan itu sehat, dia pakai itu. Contoh daripada hal paling sederhana daripada halal services itu, pertama, restorannya harus memastikan kalau orang Muslim makan ini halal. Restorannya, dapurnya, mulai dari bagaimana ayam itu disembelih sampai kepada penyajiannya, misalnya gitu. Terus kamar hotelnya, toiletnya sesuai dengan aturan toilet pakai air, misalnya. Ya. Hal-hal sederhana seperti itu, hal-hal yang memang menjadi kebutuhan bagi Muslim traveler ketika dia melancong, dan itu market. Jadi pilihannya ada di tangan pengelola destinasi. Gitu ya? Nah tuh, regulasinya bagaimana? Oke, sudah. Nah, terus yang kedua apa? Jadi kalau misalnya ada provinsi-provinsi mau lakukan, oke, dia mau branding. Nah, contoh ya, saya contohnya langsung praktisnya. Tahun 2014, saya kebetulan ditunjuk oleh Bapak Gubernur Nusa Tenggara Barat saat itu menjadi Ketua Badan Promosi Pariwisata Daerah. Ini saya berkata saya nggak apa saya. Biar jelas nih halal kan, saya halal soalnya. Ini saya jelasin kan, jangan teori-teori saja. Ini prakteknya saya. Ya, 2014 Pak, di Lombok saya ditunjuk oleh Pak Gubernur. Tovan, kamu pulang dari Jakarta, kamu benahi pariwisata. Terus saya tanya, kita ini mau ngapain? Kita harus stand out kan bagaimana? Diferensiasi yang berbeda. Bahwa bisa lihat di apa namanya jajaran kepulauan kita ada Bali, NTB. Bali 1000 pura, NTB 1000 masjid, NTB 1000 gereja. Asik kan? Nah, jadi diferensiasi jelas. Lalu apa kita lakukan? Kita bilang sama dulu. Oke, kita bicara halal Pak. Kita bicara Muslim traveler ya Pak. Oke, setuju. Nah, saya minta 2 hal. Bapak ketika setuju ini, saya minta 2 hal. Satu, dukung saya secara kebijakan dalam grup politik. Jelas. Kedua, dukung secara negara. Beliau aktif. Itu saya jalankan. Hari pertama di Ketua Badan Promosi ketika bicara halal tourism di demo. Jangan salah Pak, puluhan 1000 masjid kita bicara halal tourism, hari pertama saya bicara langsung di demo. Nggak akan main. Banyak tuan guru. Ya, di demo di sana ini prakteknya. Lalu apa yang saya lakukan? When there is a problem, there is achievement. Tourism itu tantangannya justru ada di saat ini. Apa yang saya lakukan? Ya kita harus bicara. Kita datangkan testimoni orang yang ahli itu. Pakar-pakar kita datangin menteri. Orang-orang yang berhasil dengan hal tourism kita datangin untuk menjelaskan kepada publik, untuk menjelaskan kepada pelaku industri bahwa wisata halal itu begini loh. Oh,
kita begini. Nah, ketika dijelaskan belum selesai, harus ada pengakuan, harus ada achievement. Achievementnya apa? Kita harus diakui oleh dunia karena kita kenal tulisan. Kalau kita bicara di awal saja tidak lihat, karena kita harus ambil pasar-pasar di luar. Muslim level itu bukan hanya di Middle East, tapi ada Malaysia, China, ya, diambil. Nah, caranya gimana? Promosi. Nah, ketika promosi di tahun 2015, saya promosikan promosi yang kita lakukan itu menjadi buah bibir di Middle East. Di tahun 2015, praktis 2014 saya menjadi ketua badan promosi. 2015 kita dipanggil oleh Abu Dhabi Tourism Authority. Ini kita lakukan. Apa prestasi kita naik? Top 1, Lombok already become the Indonesia Halal Juice. We invite to come to Abu Dhabi. Untuk apa? Untuk menjadi nominator dari penghargaan World Best Halal Tourism Destination, World Best Halal Dining Destination. Saya kira kita siapa? Turki sama Malaysia. Nanti Turki sama Malaysia. Tapi Allah membantu kita, Tuhan membantu kita. Kita kalahkan Turki, kita kalahkan Malaysia. Lombok di tahun 2015 mendapatkan penghargaan yang namanya tadi sebutkan World Best Halal Tourism Destination, World Best Halal Dining Destination. Mulai dari situ meledak. Pelaku industri yang tadinya tidak, yang ragu-ragu untuk taruh label halal di hotelnya, taruh label halal di di masakannya, jadi tahu. Pada saat sales mission, pada saat media promosi ditayangkan, we are halal hotel, ya, we are halal restaurant. Jadi halal itu bukan berbicara tentang diri kita. Ini bicara tentang wisatawan yang ingin tahu dia nyaman ketika makan dan bagi. Oke ya? Jadi itu terbukti Pak. Baru sampai sorry saya kalau bicara bangsa itu agak-agak nyawa. Maaf ya Pak. Ini bagus Pak, bagus Pak. Buat apa ya? Enggak lama. Ini yang begini dia punya nada. Biasa ngantuk Pak. Itu saya ada beberapa yang ngantuk. Ini kalau saya ngomongnya